Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, tanpa terasa kita sudah akan berpisah. Tapi sebelum itu tenang saja, Irfa masih akan menceritakan nih sedikit buku favorit yang sudah dia baca mengenai tadi judulnya Hujan ya. Judul bukunya adalah Hujan, karya dari Tereli. Berarti ini dari orang luar ya? Yang Enggak, buat Indonesia. Indonesia. Iya. Oke, yang menceritakan tentang tahun-tahun 2050 gitu. Oke, jadi singkat cerita tadi gimana nih? Singkat Kelanjutan ceritanya, dari buku tersebut. karena kejadian gunung api meletus itu, akhirnya seluruh dunia gempar dan juga terdampak dari gunung tersebut meletus. Akhirnya si Lail ini istilahnya menceritakan tentang kehidupannya si Lail untuk selanjutnya, dan akhirnya ketemu dengan sosok Esok ini yang juga survive karena keluarganya juga meninggal. Akhirnya mereka ya menceritakan tentang kehidupan mereka berdua sampai akhirnya bersatu gitu. Oke, menceritakan di 2050 ya, versi manusianya. Iya. Kalau versi kartunnya sudah ada Doraemon ya. Oh iya. Doraemon kayaknya 2100 ya. Oh, Kenapa 21? Oke, lebih lagi ya, lebih. lebih lagi ya. Wah, tahu juga dia ya. Memang kalau orang membaca itu akan tahu semuanya gitu. Mulai dari fiksi-fiksi, terus juga kartun-kartun. Memang kalau untuk komik hobi juga? Komik Atau memang dulu cuman sempat. spesialisnya ini pembaca novel gitu? Komik dulu sempat suka ngoleksi komik juga, tapi nggak terlalu banyak sebanyak novel. Oke, kalau dari komik itu tadi kan dari novel nih favoritnya. Kalau dari komik? Kalau komik karena bacanya tuh zaman dulu ya, jadi kayaknya Doraemon mungkin. Doraemon ya. Iya, Oke, Doraemon. seperti di Detektif Conan Iya, gitu-gitu ya. Conan, kayak gitu. Nah, Paling kartun. oh paling saya cerita kartun gitu. Nah, kalau menurut Irfa sendiri nih, kan juga sebagai seorang pengajar nih, perbedaan antara orang yang hobi membaca sama yang enggak. Nah, ini kelihatan nggak sih bedanya nih? Kalau dibilang kelihatan, mungkin kelihatan saat kita udah ngobrol. Oke. Biasanya orang yang banyak baca itu ilmunya pasti banyak. Misal kita ngomongin tentang kehidupan, kita ngomongin tentang ekonomi, politik, itu pasti nyambung. Oke. Karena pengetahuannya banyak. Jadi nggak cuma orang membaca itu kan nggak cuma baca tentang satu topik ya. Baca artikel itu kan juga bisa dibilang suka baca. Baca berita, bapak-bapak suka baca berita. Benar. Itu pengetahuannya banyak karena dia tiap hari baca koran. Oke. Nah, itu juga bisa dibilang dari sananya bisa dilihat gitu. Oke, jadi akhirnya duduk di warung kopi, obrolin apa nih hal yang terjadi hari ini, karena pagi-pagi di rumah udah baca koran gitu. Jadi memang benar-benar kalau untuk membaca ini menambah ilmu kita gitu ya. Baik secara tidak langsung tanpa kita sadari, kita baca koran aja itu sudah menambah ilmu nih. Oke, untuk komunitas Aksaraya Semesta ini, selanjutnya ini kalian pengen ngapain lagi nih? Ini kan komunitas sudah terbentuk, aktivitas juga sudah ada, program-program juga sudah ada. Sudah sampai di sana aja? Kalau untuk sekarang kita berusaha untuk mengembangkan komunitas ini lagi, untuk sharing lagi ke banyak orang lagi, dan goalsnya utama yang sekarang adalah mau coba untuk sharing ilmu di Bengkulu atau ngajak teman-teman buat menjalankan program baca bareng ini di Bengkulu. Jadi seenggaknya aktif dulu gitu. Dan kalau untuk kedepannya harapannya sih lebih luas lagi ya jangkauannya, kayak sekarang mungkin bisa dikenal melalui radio dan lain sebagainya, atau broadcasting dan lain sebagainya. Jadi orang-orang lebih banyak tahu, dan juga mungkin ada orang-orang lain yang bisa membantu menggerakkan komunitas ini. Jadi nggak ada berkelanjutan, komunitas ini ada kelanjutannya. Oke, berarti teman-teman satu kampus dulu di Jogja yang sekarang sudah pulang ke daerah masing-masing juga tetap melanjutkan di daerah-daerah mereka sendiri dong? Iya, ada beberapa yang juga membuat komunitas di daerahnya mereka dan terinspirasi juga dari kita atau dari beberapa yang lain, kayak oh tertarik nih, ayo kita coba bikin di tempat kita kayak gitu. Nah, kalau Irfa sendiri kan ini sebentar lagi akan kembali lagi nih ke Jogja untuk melanjutkan kembali pendidikannya ya, yang akan segera selesai nih. Nah, nggak takut nih apa komunitasnya sudah dibuat nanti tertinggal di sini terus jalan di tempat? Sebenarnya itu salah satu ketakutan juga, tapi sekarang juga udah mulai untuk sharing ke teman-teman yang beberapa, untuk menarik teman-teman yang ada di Bengkulu untuk menjalankan program ini. Jadi sekarang masih mencoba untuk menjalankan seperti biasa, tapi nanti saat kembali ke Jogja ada yang menjalankan di sini. Oke, tetap menggandeng teman-teman di sini biar komunitasnya berjalan dan juga literasi orang-orang kita di Bengkulu ini semakin baik gitu. Betul. Ya. Oke. Dan kalau untuk buku yang sampai sekarang ingin dibaca, apa nih? Kalau buku yang untuk sekarang mau dibaca ada Secret Divine of Love. Itu sebenarnya
Ramadan kemarin udah mencoba baca, tapi belum selesai. Belum selesai, akhirnya sekarang kayaknya pengen melanjutkan. Itu masih tentang novel juga? Itu tentang, nah ini bukan novel, jadi ini lebih buku Islami, yang membahas tentang Al-Quran, tapi dia nggak fokus kepada sisi Islami, jadi orang yang non Muslim pun juga bisa membaca ini untuk pengetahuan kayak gitu. Jadi ya mungkin pengen banget nyelesain buku ini, jadi informasi tentang Quran, terutama tentang ya Islam itu bisa lebih banyak didapatkan gitu. Oke, berarti sekarang sudah membaca ya, tapi belum selesai iya, gitu. Betul. Oke, nah bagaimana nih seorang yang pembaca untuk membaca buku-buku yang lain mungkin tentang budaya-budaya lain yang sulit untuk dibaca, ada nggak? Kalau untuk yang saya pengen baca atau seperti apa? Yang pengen Irfa baca? Kalau yang Irfa pengen baca itu banyak sih, ada beberapa kayak buku-buku yang fokus kepada filsafat. Sebenarnya juga saya tertarik dengan buku-buku filsafat kayak Bumi Manusia dan lain sebagainya, karena pengen nyoba baca tapi sulit kan, kebanyakan orang skeptisnya kayak sulit nih buku ini gitu. Tapi pengen banget coba baca. Tapi belum ketemu bukunya? Udah ada. Oh, udah ada, tinggal dibaca lagi. Iya. Oke, tapi ada rasa apa ya? Rasa sulit gitu ya. Jadi bahkan belum dimulai gitu, karena kan Bumi Manusia sudah ada filmnya, tapi itu kan berbasis novel, didasarkan novel. Jadi pengen coba baca versi novelnya, kuat nggak ya gitu? Karena pasti berbeda. Nah, ada kata-kata kuat nggak ya? Apa sih yang membuat harus mengatakan itu kuat nggak ya? Apakah takut terbawa dengan suasana ceritanya atau seperti apa, Irfa? Karena lebih ke kalau buku-buku tentang buku itu kan termasuk buku zaman dulu ya, jadi dia nggak buku modern, itu tahun mungkin 19 sekian. Jadi buku-buku yang diterbitkan di penerbitan lama itu kosakatanya beberapa itu ada yang sulit. Dan juga cara penceritaannya yang itu setiap penulis itu cara penceritaannya berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang sulit, ada yang biasa. Kalau yang mudah biasanya self improvement tentang pengembangan diri, itu kan biasa sekali baca udah langsung nangkep gitu. Tapi kalau buku yang berfokusnya kepada budaya, historical dan filsafat biasanya itu harus butuh waktu sampai kita bisa memahami maknanya seperti apa gitu. Oke, ternyata saya juga baru tahu antara buku-buku tahun-tahun lalu 1900-an sama yang sekarang itu punya perbedaan gitu. Pasti punya perbedaan. Dari segi cara kepenulisan dan juga kosakatanya juga berbeda seperti itu. Berarti bisa dibilang para penulis zaman dulu itu kosakata mereka itu lebih rumit gitu, menggunakan perumpamaan gitu ya. Betul. Kalau zaman sekarang mungkin karena target marketingnya itu anak muda dan juga fokus utamanya ya untuk generasi muda dan lain sebagainya, itu biasanya cara penulisannya tuh lebih mendekati ke santai dan mudah dibaca dan mudah dipahami. Oke, biar anak-anak muda juga nggak jenuh membacanya, nggak capek-capek mikir nih. Iya, betul. Baca udah memakan waktu yang panjang, terus disuruh mikir lagi. Nggak bisa baca sekali, harus berkali-kali baru bisa dapet gitu maknanya. Oke, luar biasa sekali untuk obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Irfa, dan pastinya banyak sekali yang bisa kita ambil di sini, diantaranya adalah dengan membaca itu kita bisa menambah ilmu, benar Irfa ya. Dan untuk Anda yang belum mau memulai baca, segera hubungin Irfa ya. Di mana hubunginnya? Instagram pribadi. Oke. Instagram pribadi boleh, atau di Instagram Aksarya Semesta. Oke. Buat teman-teman yang di Bengkulu juga, kalau misalnya mau, komunitas kita juga baru mau fokus di Bengkulu, mau coba program baca bareng, insya Allah minggu ini juga ada, dan kedepannya mau coba juga, boleh lihat aja programnya di Instagram kita kalau misalnya mau join. Langsung aja ya, biar bisa ikutan baca bareng ya, bukan mabar main bareng, tapi baca bareng. Basreng, barber baca bareng ya. Oke, Irfa, terima kasih banyak sudah hadir di studio Opini pagi hari ini. Sukses terus, semangat membacanya, semoga bisa menularkan virus-virus baca di Bengkulu ini ya, sehingga literasi orang-orang Bengkulu ini semakin lama semakin baik, terutama untuk generasi muda ya. Sukses terus, terima kasih dan juga selamat nanti untuk gelar selanjutnya ya. Sesaat lagi, bulan kapan? Agustus ya. Oke. Kalau gitu pemirsa Opini, terima kasih banyak sudah menyaksikan Opini pagi hari ini, dan jangan lupa saksikan terus Opini setiap hari dari jam 8 sampai di jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.